Kemudian kita lanjutkan, di sini ada PPS cluster sampling. PPS itu adalah singkatan dari probability proportional to size ya. Jadi di sini PPSWR berarti probability proportional to size with replacement. Nah, di sini kita juga bisa menggunakan metode PPSWR dalam cluster sampling. Di sini contohnya adalah suatu survei di suatu kecamatan mengambil beberapa blok sensus sebagai sampel secara PPSWR dengan size-nya itu adalah jumlah penduduk. Kemudian dilakukan pencacahan terhadap semua rumah tangga di blok sensus yang terpilih. Nah, di sini untuk simbolnya itu sendiri, N besar dan N kecil itu masih sama ya. N kecil berarti itu adalah blok sensusnya. Nah, di sini N besarnya itu dari yang populasinya ya. Kemudian MI di sini simbol jumlah rumah tangga untuk blok sensus ke I, di mana rumah tangga ini berlaku sebagai elemen. Lalu XI itu merupakan simbol jumlah penduduk untuk klaster ke I, yaitu sebagai size dalam penarikan PPSWR. Adapun skema samplingnya di sini misalkan untuk indeks I ya, seperti yang kita tahu I ini berlaku untuk klasternya. Nah, berarti unitnya adalah blok sensus ya. Dengan metode PPSWR, size-nya penduduk. Nah, di sini tadi N besar itu dari populasi, N kecil itu adalah sampel. Kemudian karena di sini adalah berlaku PPSWR, maka kita ada nilai peluangnya, yaitu XI per X0. Nah, di sini XI adalah jumlah penduduk untuk klaster ke I, berarti X0 itu adalah jumlah penduduk untuk keseluruhannya. Lalu di sini ada fraksi sampling. Nah, fraksi sampling ini adalah hasil perkalian antara jumlah sampel atau N kecil dikalikan dengan peluangnya, yaitu XI per X0. Sedangkan di sini untuk J ya, ini untuk rumah tangga, ini sensus, populasinya berarti MI, sampelnya MI, peluangnya 1 per MI, dan fraksi samplingnya itu 1. Karena dia keseluruhan ya, sensus. Kemudian kita misalkan YIJ yaitu nilai karakteristik yang diteliti pada elemen ke J klaster ke I, maka kita bisa hitung estimasi totalnya yang merupakan penjumlahan tertimbang antara design weight itu yang ini ya, WIJ sama dengan X0 per NXI dengan nilai karakteristik yang diteliti. Nah, kita pecah dan kita masukkan ke dalam rumus estimasi total, yaitu Y topi, sehingga rumus akhir dari Y topi ini adalah 1 per N sigma I sama dengan 1 sampai N YI titik per PI. Kemudian diperoleh estimasi variansnya VY topi ya sama dengan SB kuadrat per N, di mana SB kuadratnya rumusnya seperti ini. Sedangkan tadi ada YI titik itu merupakan sigma J sama dengan 1 sampai MI YIJ, yaitu total nilai karakteristik di klaster ke I. Kemudian, jika yang digunakan sebagai size dalam penarikan sampel PPS adalah jumlah elemen di dalam klaster,
maka kita bisa nyatakan PI peluangnya itu yang awalnya XI per X0 kita ganti menjadi MI per M0. Kemudian estimasi totalnya di sini adalah masih sama ya. 1 per N sigma I sama dengan 1 sampai N YI titik per PI. Namun di sini PI-nya itu hasil dari MI per M0. Kemudian variasinya juga bisa kita dapatkan. Selain dari estimasi total, ada juga estimasi rata-rata karakteristik per klaster. Kita simbolkan sebagai Y bar sama dengan Y topi per N besar. Dengan variansnya, varians dari Y bar sama dengan varians Y topi per N besar kuadrat. Sedangkan untuk estimasi rata-rata karakteristik per elemen, kita simbolkan sebagai Y bar bar. Rumusnya adalah Y bar per M bar atau juga Y topi per M0 ya. Dan juga ada varians dari Y bar-barnya. Nah, di sini dari rumus-rumus yang ada, M0 itu adalah jumlah seluruh elemen dalam populasi, yang mana dia itu rumus matematisnya sigma I sama dengan 1 sampai N dari MI. Kemudian M bar itu adalah rata-rata jumlah elemen per klasternya. Oke. Kita masuk ke contohnya. Di sini ada terkait dengan upah pekerja industri mikro. Nah, di sini kita lakukan survei dengan mengambil sampel sebanyak 7 industri mikro dari 84. Secara PPSWR dengan size-nya adalah jumlah output industri. Diketahui jumlah pekerja industri mikro sebanyak 336 dengan total output sebanyak 5.000 unit. Ini output industri ya. Nah, di sini bentuk dari tabelnya seperti ini ya. Kemudian pertanyaannya adalah perkirakan total dana yang harus disiapkan oleh industri di kota tersebut. Lengkapi dengan standar error, RSE, serta 95% confidence interval. Lalu yang kedua adalah perkirakan rata-rata dana yang harus disiapkan oleh setiap industri di kota tersebut. Lengkapi standar error, RSE, serta 95% confidence interval, serta rata-rata upah tenaga kerja. Oke, kita lihat dulu informasi yang bisa kita dapatkan dari soal tersebut. Yang pertama adalah N besar dan N kecil. Di sini N besarnya adalah 84, N kecilnya adalah 7. Kemudian diketahui jumlah pekerja industri mikro tersebut 336. Nah, itu adalah M0. Lalu di sini total outputnya, karena di sini sebagai size ya, total berarti adalah X0 ya, X0 sama dengan 5.000. Oke, kemudian M0-nya kita bisa hitung dari M0 ini M bar dengan dibagi dengan N besar, sehingga M barnya sama dengan 4. Kemudian kita buat tabel bantuan di sini. Yang pertama itu adalah I, menunjukkan klasternya 1 sampai 7. Kemudian XI isiannya adalah size-nya, jumlah output. Kemudian MI itu adalah banyaknya ya. Ini upah pekerja per bulannya. Nah, di sini misalkan untuk klaster 1 ada 5. Nah, di sini ada 5 isian sampai dengan 7. Kemudian kita bisa hitung PI-nya dari XI per X0.
diperoleh untuk masing-masing klaster. Kemudian YI titik ini adalah jumlah ya. Jumlah dari upah pekerja per bulan ini per klasternya. Berarti di sini 7,95 merupakan hasil penjumlahan dari 1,26 ditambah 1,9 sampai dengan 1,39. Berlaku untuk semua klaster. Dilihat dari jumlah barisnya, kemudian kita buat juga YI titik per PI. Untuk yang pertama, yang ditanyakan adalah estimasi total. Berarti yang ditanyakan adalah Y topi. Rumusnya adalah 1/N sigma I 1 sampai N YI titik per PI. Nah, di sini kita sudah ada ya YI titik per PI, tinggal kita jumlahkan, kemudian dibagi dengan N-nya. Diperoleh 460,57. Kemudian untuk menghitung varians kita harus hitung dulu SB kuadrat, sehingga kita dapatkan variansnya yaitu 1831,457. Standar error akar dari variansnya di sini 42,796. Kemudian RSE itu adalah standar error dibagi dengan Y topinya dikali dengan 100%. Lalu kita bisa dapatkan confidence intervalnya. Di sini 95%, berarti kita harus tahu Z-nya ya. Z-nya untuk 95% adalah 1,96. Nah, di sini rumusnya untuk batas bawahnya adalah Y topi dikurangi Z 95% itu ada 1,96 dikalikan dengan standar error. Berarti kalau batas atas tinggal diganti simbolnya ya, jadi plus. Oke, untuk pertanyaan yang ke B, di sini adalah perkirakan rata-rata dana yang harus disiapkan untuk membayar upah. Nah, di sini upah itu kita nyatakan sebagai untuk perhitungan rata-rata karakteristik per klasternya ya. Nah, di sini kata kuncinya adalah ada setiap industri di sini. Dana yang harus disiapkan oleh setiap industri. Berarti yang dihitung adalah rata-rata per klaster. Berarti yang kita gunakan adalah rumus Y bar untuk estimasi ratanya. Diperoleh 5,48, kemudian variasinya juga kita dapatkan 0,2596, standar error 0,5095, RSE-nya 9,29%. Lalu confidence intervalnya berarti di sini yang komponen pertama adalah Y bar, kemudian karena 95% kita masih menggunakan 1,96 dikalikan dengan standar errornya. Kemudian untuk pertanyaan C, rata-rata upah tenaga kerja di kota tersebut. Berarti di sini adalah elemen ya. Nah, di sini kalau elemen rata-ratanya kita menggunakan rumus yang Y bar-bar. Diperoleh 1,37, variasinya itu adalah 0,0162. Standar error dan RSE juga kita dapatkan, serta confidence intervalnya juga kita dapatkan. Oke. Di sini ada latihan 1 dan latihan 2. Silahkan bisa dikerjakan berdasarkan rumus-rumus yang ada ya dari modul yang sebelumnya sudah kita lihat bersama-sama ya. Silakan ini bisa dikerjakan dengan latihan yang sebelumnya juga.